Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami buka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa. Nyatakanlah apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit ya Allahku. Sehingga dalam kehidupan setiap kami semua boleh mengalami apa yang menjadi kedahsyatan dan juga kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami semua yang ada. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan. Saya mau menyapa dulu lah setiap pagi. Saya mau menyapa setiap Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan kebersamaan doa pagi hari ini, atau doa setiap doa pagi ya. Shalom, selamat pagi buat Oma Frida ya. Shalom Oma, sehat selalu ya. Lalu juga buat Ibu Meti, shalom, selamat pagi. Dan juga Ibu Dida Mihael, shalom, selamat pagi. Begitupun juga buat Ibu Tiur Sagala, shalom, selamat pagi. Dan juga buat Bapak Iwan Asan, selamat pagi Pak, shalom. Buat Ibu Hana Setiawan, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan ya. Lalu juga buat Ibu Neni ya, shalom, selamat pagi Bu Neni ya, puji Tuhan. Begitupun juga dengan Bapak Resource ya, shalom, selamat pagi Pak, puji Tuhan. Berikutnya juga buat Ibu Rini ya, buat Ibu Rini, shalom Ibu, selamat pagi, puji Tuhan ya. Lalu juga buat Ibu Nionini ya, Nionini, shalom, selamat pagi. Dan juga buat Ibu Lydia Agnes, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Senang bisa bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara setiap pagi ya. Satu hal yang saya syukuri dalam hidup saya adalah ketika bangun pagi itu bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara ya. Tadi pagi jam 5:30 saya ditelepon untuk mendoakan ya, puji Tuhan. Satu hal yang saya syukuri adalah ketika bangun pagi lalu Tuhan percayakan ya. Tuhan percayakan apa? Kepercayaan untuk melayani Tuhan. Makanya saya bersyukur sekali dalam anugerah Tuhan ya. Tadi pagi saya katakan bahwa pagi-pagi saya sebelum bersama dengan Bapak Ibu Saudara ya, saya sudah dalam kesempatan melayani Tuhan. Kalau istilah saya bilang sama anak-anak saya, kita kumpulin bintang di surga ya. Kita kumpulin bintang di surga. Jadi selama kita boleh melayani ya, misalnya pun saya bilang sama anak-anak saya ada sesuatu sampah atau hal yang tidak pada tempatnya, kamu betulin, itu kamu sedang ngumpulin bintang di surga. Itu istilah saya dengan anak-anak saya dan keluarga saya ya. Jadi sama seperti pagi hari, setiap pagi saya boleh bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara. Mau satu orang, mau dua orang, saya akan konsisten dan komitmen ya dalam kehidupan saya. Terima kasih loh buat doa-doa Bapak Ibu Saudara, karena seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat pagi hari ini saya tetap sehat dan intinya saya masih hidup ya. Jadi saya bersyukur dalam anugerah Tuhan, karena dalam keadaan COVID-19 seperti ini pun tentunya ada banyak orang yang mengalami ketakutan dan kecemasan. Ini yang saya mau sampaikan. Senang-senang saja sama Tuhan ya. Jadi istilahnya tanya sama Tuhan, apakah saya harus selesai hidup saya pada kesempatan ini atau masih ada perjalanan lain ya. Nah, kalau kita dapat bocoran dari Tuhan, saya percayalah orang tuh kalau di dalam takut akan Tuhan, dia tahu kapan dia harus pulang ke surga ya. Nah, itu sebabnya waktu kita belum dapat bocoran itu ya, berarti tugas masih banyak. Tugas masih harus kita kerjakan. Nah, karena itu apa? Jangan lagi fokus kepada apa yang menjadi masalah kita, fokus kepada apa yang harus kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan melihat satu fakta ya dalam Alkitab, bagaimana seorang ya yang bernama Yosua disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Dan kita akan belajar melihat bagaimana Tuhan yang berjanji kepada Yosua, Tuhan juga yang
tidak lupa dengan janjinya. Ya, itu sebabnya pagi hari ini saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk melihat pertolongan Tuhan, tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang memberi kemenangan kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Nah, mari kita melihatnya di dalam Yosua pasal yang pertama. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah sering membaca kitab Yosua ini, tapi izinkan saya mengupas dari sisi yang lain ya dalam kehidupan Yosua ya. Kita mulai membacanya ayat yang pertama, nanti kita selesaikan satu pasal ini ya sampai ayat 18. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk dikatakan merebut tanah Kanaan ya, peringkopnya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian: hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian: sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian: ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita baca di dalam kesempatan Yosua ini, kita akhirnya dapat mengerti ya
bahwa dalam kesempatan di mana Yosua adalah seorang suksesor, yaitu seorang pengganti dari Musa, ya, di mana dalam kepemimpinan yang ada, ya, ini beda loh kepemimpinannya. Musa dia memimpin dengan gaya diplomasi. Perhatikan deh, setiap kali Musa memimpin, dia mengedepankan perundingan, dia mengedepankan tawar-menawar. Nah, ini adalah gaya kepemimpinan daripada Musa. Ketika Musa mati, maka Musa digantikan oleh Yosua. Nah, Yosua dalam kepemimpinannya memiliki tipikal yang berbeda dengan Musa. Ya, Yosua memiliki tipikal sebagai seorang pemimpin militer yang tegas dan keras. Ya. Perhatikan di sini. Jadi apa yang menjadi perbedaan kepemimpinan Musa dan juga perbedaan kepemimpinan Yosua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat ketika Musa mati, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita mengacu kepada ayat bacaan firman Tuhan ini, berarti di sini ada sesuatu yang seolah-olah Tuhan tidak mau tahu apa yang menjadi latar belakang kepemimpinan Yosua, apa yang menjadi karakter kepemimpinan Yosua. Karena dalam kesempatan ketika Musa meninggal, maka Tuhan dalam firman-Nya berkata kepada Yosua, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Haleluya. Perhatikan di sini, kita tidak melihat adanya jeda waktu dalam kesempatan ketika Musa mati, lalu Yosua diberikan kesempatan untuk belajar bagaimana caranya untuk ia menjadi pemimpin seperti Musa. No. Alkitab tidak mencatat hal tersebut. Tetapi di sini jelas bagaimana Alkitab mencatat ketika Musa mati, maka sedemikianlah yang menjadi karakteristik kepemimpinan Yosua. Maka sedemikian pula lah Tuhan akan menuntun bangsa Israel melalui kepemimpinan Yosua yang jelas-jelas berbeda dengan kepemimpinan yang dilakukan oleh Musa. Saya katakan tadi, Musa adalah seorang yang memiliki kepemimpinan diplomasi. Dia akan selalu tawar-menawar bergening dengan Tuhan, bahkan juga dengan Firaun dan siapapun sebagai pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Tetapi berbeda dengan Yosua. Nah, ini yang saya mau katakan, saya melihat dari ayat ini bahwa dalam prinsipnya be yourself. Jadilah seperti dirimu sendiri. Dalam kepemimpinan kita, dalam kehidupan kita, dalam karakteristik kita, jadilah seperti diri kita sendiri yang tentunya bersesuaian dengan Alkitab. Apa kesamaan kepemimpinan Musa dengan kesamaan kepemimpinan daripada Yosua? Kalau kita sudah melihat bahwa Musa adalah seorang diplomat atau diplomasi, ya, dia selalu melakukan lobby-lobby, dia selalu melakukan tawar-menawar. Tetapi tidak dengan yang namanya Yosua. Nah, yang saya tanya sekarang, apa kesamaan? Ya, kepemimpinan Musa dengan kepemimpinan daripada Yosua, apa kesamaannya? Bapak Ibu Saudara menemukannya? Haleluya. Sama-sama mengandalkan Tuhan. Itu dia kesamaannya. Sama-sama takut akan Tuhan. Itu yang menjadi dasar utamanya. Jadi dalam karakteristik apapun yang dimiliki oleh seseorang, ketika dia memiliki sifat kehidupan takut akan Tuhan, taat akan Tuhan, disitulah keberhasilan akan menyertai kehidupannya. Haleluya. Jadi kalau kita mau bicara tentang kepemimpinan, pasti berbeda. Ada kepemimpinan yang tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan lain-lain. Tetapi yang kita mau ambil garisnya, atau yang kita mau ambil intinya dari masing-masing kepemimpinan ini, apakah di dalam kepemimpinan mereka mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan? Sama.
Dalam hal membangun keluarga rumah tangga pun demikian. Di mana kita sebagai seorang suami, sebagai seorang imam, tentunya berbeda-beda. Tidak ada yang namanya keluarga rumah tangga yang menjadi sama. Baik itu rumah tangga kakeknya, rumah tangga bapaknya, maupun rumah tangga anaknya kemudian. Tidak mungkin sama dalam kepemimpinan yang ada. Tetapi prinsipnya harus sama, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Ketika rumah tangga dibangun dengan dasar takut akan Tuhan, maka bagaimanapun bentuk daripada karakteristik dari masing-masing suami ataupun juga ayah, maka itu tidak akan menjadi masalah. Lo jelas kok. Waktu Musa dalam kepemimpinannya sebagai orang yang suka berdiplomasi, suka untuk memberikan tawar-menawar, tiba-tiba digantikan dengan kepemimpinan Yosua yang jelas-jelas berbeda, di mana Yosua dalam prinsip-prinsipnya selalu bersikap militer, ya, yang tegas gitu loh. Ya, tidak, seperti itu kira-kira. Ya. Dan itu yang terjadi. Bagaimana akhirnya kita bisa melihat dua kepemimpinan yang berbeda. Tetapi ingat, walaupun keduanya berbeda di dalam kepemimpinan, tetapi sama-sama dalam prinsipnya mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Haleluya. Inilah yang harusnya kita mengerti dalam kehidupan kita, ya. Nah, kita kembali melihat dalam apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa ketika Yosua, ya, menghantar bangsa Israel menuju ke tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel tentunya, maka ada janji, ya, ada janji Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Haleluya, ya. Saya mau sharing ya buat Bapak Ibu Saudara, alangkah baiknya, ya, sama seperti keberadaan Ibu Maria. Saya belum melihat Ibu Maria di sini, ya. Bagaimana ada di Kamboja, ya. Nah, ini yang saya mau setiap kita mengerti bahwa apa yang terjadi di dalam kesempatan kita boleh ada di tempat di mana Tuhan kirim kita. Karena prinsipnya gini, nggak ada yang kebetulan kok. Kita harus merubah mindset kita, cara pandang kita, ya. Ini yang saya katakan sharing. Saya kalau jalan kemana, ke satu tempat di mana saya belum pernah, ya, ataupun saya pernah, saya akan selalu melepaskan doa berkat, ya, ke tempat-tempat yang ada sekitarnya, misalnya ada komplek, ada perumahan, ataupun ada pemukiman, gitu loh. Saya akan lepaskan dengan doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan berkati tempat ini. Maka dalam kesempatan kemudian akan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti itu. Itu adalah hal yang biasa saya lakukan ketika saya ada dalam perjalanan, ya. Saya akan melepaskan doa, dan alangkah luar biasanya kalau Bapak Ibu Saudara juga mempraktekkan hal yang sama, ya. Bapak Ibu Saudara mempraktekkan hal yang sama, melepaskan doa berkat di mana Bapak Ibu Saudara ada. Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan kemudian ada ke Jawa Barat kah, Jawa Timur kah, ke seluruh Indonesia kah, ya kan? Bapak Ibu Saudara melepaskan doa berkat dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apalagi kalau kita di pesawat, ya. Yang saya pikirkan itu adalah bagaimana melintasi setiap wilayah-wilayah yang ada, ya. Saya melepaskan doa berkat dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap lintasan pesawat yang saya tumpangi, seperti itu. Nah, ini hal yang penting. Artinya hal yang baik lah, ya. Kalau tidak dikatakan penting, hal yang baik. Untuk apa? Untuk kita mengimani. Mungkin itu tidak akan terjadi buat kita di mana kita memiliki daerah tersebut. Tetapi paling tidak, ya, paling tidak ada jiwa-jiwa dalam kesempatan kemudian yang diselamatkan Tuhan. Dan dalam kesempatan itu kita akhirnya, ya kan, melihat dalam pengkhotbah dikatakan selama hari masih dikatakan siang, kita tidak tahu. Menabur saja, menaburlah dalam doa-doamu. Sampaikanlah dalam doa-doamu untuk mendoakan orang lain, untuk mendoakan keselamatan jiwa-jiwa mereka, ya. Sehingga di dalam kesempatan kemudian ketika kita berjumpa dengan Tuhan,
maka Tuhan boleh berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia." Dan akhirnya Tuhan bukakan semua hasil-hasil dari doa-doa yang kita naikkan dari ketulusan hati kita. Dan akhirnya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang bisa kita lakukan. Karena dalam prinsipnya Alkitab berkata, ada yang menanam, ada yang menabur, ada yang menanam, ada yang menyiram. Tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Allah itu sendiri. Kita tidak tahu dalam kesempatan kemudian orang itu ketemu dengan seseorang yang lain, lalu akhirnya tersentuh untuk dia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan, dan kita sudah menabur sebelumnya. Haleluya. Ya, ini adalah hal yang saya boleh sampaikan karena sebagaimana dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Nah, ini ya. Sebagaimana Yosua dijanjikan oleh Allah, setiap tempat yang diinjak itu akan menjadi bagian dalam kehidupannya. Bukankah hal yang baik kalau kita lakukan hal yang sama? Setiap tempat di mana kita ada bukan untuk kita miliki, tetapi paling tidak kita melepaskan doa berkat buat tempat itu. Kita lepaskan doa berkat buat jiwa-jiwa yang ada di situ, supaya mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Ya. Sama kalau saya juga datang ke sebuah tempat makan, ataupun juga tempat di mana saya harus berdoa untuk bersyukur buat makanan, yang tidak pernah saya lupakan adalah selalu, Tuhan berkati tempat ini ya, karena adanya tempat itu saya bisa makan. Nah, makanya saya berdoa buat tempat itu supaya diberkati Tuhan. Itu adalah kebiasaan dalam doa yang selalu saya bangun di dalamnya ya. Puji Tuhan, haleluya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan apa yang menjadi janji Tuhan ini kepada Yosua. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Ya, jadi seberapa luas tanah, seberapa luas wilayah yang akan dikuasai oleh Yosua itu tergantung daripada Yosua itu sendiri adanya. Ya, makanya Tuhan memberikan kesempatan seluas-luasnya. Tuhan tidak bilang nanti kamu wilayah selatan sama wilayah utara ya. No. Tuhan tidak katakan demikian. Tuhan katakan apa? Bahwa kemanapun engkau menginjak dengan telapak kakimu, maka tempat itu kuberikan kepada kamu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melatih diri kita untuk selalu melepaskan doa-doa berkat ke tempat di mana kita ada di dalamnya, di mana kita berkunjung ke daerah tersebut, tentunya kegerakan Allah akan luar biasa terjadi di dalam kesempatan kemudian. Haleluya ya. Ini adalah hal yang perlu untuk kita miliki. Yang selanjutnya di dalam ayat yang kelima dikatakan oke. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Ini adalah janji Tuhan kepada Yosua, di mana seumur hidupnya dia mengalami kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan ini yang juga harusnya menjadi sebuah keyakinan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita dalam prinsip hidup kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan, ya, maka percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang istilahnya itu anggot-anggotan. Nah, ya, jadi kadangkala kita baca Alkitab kalau lagi ada masalah. Kadangkala kita berdoa kalau lagi ada banyak-banyak baca berita, wah ini meninggal, ini sakit COVID dan sebagainya. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan yang anggot-anggotan, ya. Tetapi waktu kita bicara dekat dengan Tuhan, maka kita yakini bahwa Tuhan juga menyertai kehidupan kita yang ada, ya. Haleluya. Itu sebabnya di mana dikatakan, aku akan menyertai engkau dan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah hal yang menjadi janji Tuhan kepada Yosua, ya. Dan ini adalah hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Apa yang pentingnya adalah
penyertaan Tuhan adalah hal yang sangat ditakutkan oleh Raja Daud, ya, ketika dia tidak merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia berkata, semua boleh ambil daripadaku, tetapi jangan ambil rohmu daripadaku. Hal yang sama pun harusnya menjadi bagian dalam iman percaya kita. Semua boleh Tuhan ambil, tetapi jangan izinkan, ya, Tuhan meninggalkan kita. Itu sebabnya kita berpegang kuat kepada kecintaan kita akan Tuhan, ya, kesukaan kita akan Tuhan. Maka dengan demikian tidak mungkinlah Tuhan membiarkan kita tergeletak, ya. Tuhan akan selalu menyertai, menjagai, menopang, bahkan juga memberkati kehidupan kita yang ada. Hal ini pun juga bukanlah hal yang hanya bisa kita sampaikan sebagai pernyataan kata-kata kita, tetapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati dan apa yang menjadi kenyataan dalam keseharian hidup kita yang ada. Itulah yang menjadi dasarnya. Kalau itu yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita, dekat dengan Tuhan, cinta dengan Tuhan, sudah, apalagi yang mau kita khawatirkan, apalagi yang mau kita takutkan, karena ada Tuhan kok yang selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ayo, apa yang harus kita miliki dalam prinsip hidup ini supaya kita boleh mengingat adanya tangan Tuhan yang akan memberi kemenangan. Kembali kita melihat di sini bahwa kalau kita mengacu kepada ayat yang kedua, dikatakan demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Haleluya. Dari ayat kedua dalam Yosua pasal pertama ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara tangkap? Kalau melihat ayat ini dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau menuju kepada Yosua dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara tangkap kalau kita melihat ayat kedua ini? Oke, ya, Pak Pendeta ini masih pagi, saya mau dengerin Pak Pendeta saja, jangan ajak saya berpikir. Enggak, maksud saya supaya kita itu bisa semakin dalam belajar firman Tuhan, ya, supaya kita setiap kali membaca ayat firman Tuhan itu kita mengerti makna yang terkandung di dalamnya, supaya kita tidak aja apa kata pendeta, kan begitu. Tapi kita belajar nih, melatih. Saya mau setiap ibu saudara melatih diri untuk dapat memahami setiap ayat yang ada. Nah, kalau kita melihat di sini, Yosua tidak serta-merta, ya, mengatakan kepada dirinya bahwa kalau Musa mati, saya akan menggantikannya. Nggak ada jaminan itu. Tetapi di sini kita bisa melihat ketika Musa mati, Musa meninggal, maka Tuhan, ingat ini, garis bawahi, maka Tuhan yang mempromosikan Yosua. Jadi hal yang pertama, kalau kita mengingat ada tangan Tuhan kok gitu yang memberi kemenangan, maka tangan Tuhan yang berkuasa itulah yang akan mempromosikan diri kita. Orang boleh bilang apa, orang boleh bilang bagaimana, orang boleh menyatakan apa tentang keadaan kita, tapi sejauh hati kita cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka tangan Tuhanlah yang akan mempromosikan kita. Ini yang harus kita pegang, sehingga kita tidak hanya mengira-ngira, nanti kalau ini gimana ya, nanti kalau itu gimana ya. No. Haleluya. Ya. Jadi saya kemarin sempat dengar pernyataan Bob Sadino almarhum, ya. Dia bilang dalam prinsip hidupnya pokoknya yang penting dia kerjain aja apa yang ada, gitu loh. Karena kalau orang yang dikatakan pintar, ya, dia akan selalu bertanya, nanti kalau ini gimana? Nanti kalau itu gimana? Nih modalnya bagaimana, ya? Kata Bob Sadino. Kalau misalnya dikasih modal pun, nanti dia akan tanya, nanti kalau itu saya harus bikin apa? Nanti mungkin, nah itu dia.
Itu sampai mati pun nggak bisa bikin apa-apa, kata Bob Sadino. Jadi dia bilang, dia prinsipnya udah, pokoknya bagaimana caranya saya mencari modal, bagaimana caranya saya lakukan apa yang ada sebagai modal awal saya, lalu bagaimana caranya saya bisa mengembangkan, gitu aja. Jadi step by step, yang mana akhirnya dia mencapai apa yang menjadi kebaikan, ya. Dan itu yang dinyatakan oleh Bob Sadino almarhum. Ya, saya cuma berpikir begini, sama dalam hidup juga begitu. Kalau kita selalu mengira-ngira, oh nanti bagaimana dengan ini, nanti bagaimana dengan itu, nanti bagaimana dengan dagang saya, bagaimana dengan usaha saya, bagaimana dengan bisnis saya, bagaimana dengan kerjaan saya, bagaimana dengan pelayanan saya, bagaimana, nggak lama kita mati. Ya, makanya itu yang saya bilang, setiap bangun pagi, yang saya tahu, saya harus melayani. Bangun pagi, saya harus mempersiapkan firman Tuhan. Bangun pagi, saya harus sharing firman Tuhan. Udah itu aja, gitu. Siang nanti bagaimana, itu adalah urusan lain, gitu. Jadi step by step. Karena apa? Alkitab berkata kok, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi, ya. Jadi ini yang harus kita miliki. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, pahamilah bahwa Tuhan yang mempromosikan diri kita, ya. Nah, kalau Tuhan yang mempromosikan dalam kehidupan kita, ingat ya, bahwa tangan Tuhan sendirilah yang akan menempatkan pada posisi di mana Tuhan sudah siapkan atas masa depan saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua selanjutnya, kalau kita melihat dalam perjalanan Yosua, akhirnya Yosua dia dengan strateginya harus mengirim 2 pengintai untuk memata-matai kota Yeriko, ya. Nah, apa yang terjadi? Maka 2 pengintai itu akhirnya diketahui oleh musuh, ya. Tetapi ajaibnya, ya, luar biasanya, Tuhan memakai Rahab yang adalah seorang pelacur untuk menyembunyikan, menyelamatkan 2 pengintai yang diutus oleh Yosua. Nah, ini yang saya mau bilang, bahwa dalam kesempatan di mana Yosua mengatur strateginya, dia mengirim mata-mata untuk melihat kota Yeriko. Dan dalam kesempatan itu, 2 mata-matanya diketahui, ya, oleh pihak musuh. Dan ketika dicari, maka dalam kesempatan di mana rasanya tidak mungkin, tetapi ada tangan Tuhan yang menolong 2 mata-matanya itu melalui seorang pelacur yang bernama Rahab, ya. Dan akhirnya pengintai itu pun dapat terselamatkan. Haleluya, ya. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa apa yang menjadi penyertaan Tuhan itu luar biasa. Sampai di dalam apapun yang kita lakukan sebagai strategi dalam kehidupan kita, dalam dagang kita, dalam usaha kita, ada saja cara Tuhan untuk menolong. Ada saja tangan Tuhan yang berkuasa untuk melepaskan 2 mata-mata tersebut dari sergapan musuh, ya. Begitupun juga dalam kehidupan kita, dalam dagang kita, dalam usaha kita, ya. Nah, itu sebabnya tangan Tuhan bekerja meminjam Rahab sebagai pelacur yang dikatakan, ya kan? Tetapi dia pun dalam silsilah daripada kelahiran Kristus di dalamnya, ya. Nah, ini adalah hal yang luar biasa. Haleluya. Yang selanjutnya, ya, apalagi yang menjadi penyertaan Tuhan kepada Yosua. Perhatikan, Yosua dipromosikan Allah, lalu Yosua dalam strateginya ditolong Allah, dalam kesempatan mata-mata dia tidak ditangkap musuh. Nah, dalam Yosua pasal yang ketiga, ya, di mana kita tahu pada waktu itu Musa dalam kesempatan Yosua pasal 3 ini, Yosua itu dia dapat membendung aliran sungai Yordan, ya, di mana akhirnya Yosua dapat berjalan di atas sungai Yordan atau di tengah-tengah sungai Yordan bersama dengan orang-orang Israel. Hal yang sama yang Allah pernah lakukan kepada Musa, di mana Musa membelah Laut Merah, ya, Laut Tiberau, dan akhirnya Musa bersama dengan orang Israel dapat menyeberangi laut tersebut. Nah, inilah hal yang luar biasa, ya, di mana dalam kesempatan yang tidak mungkin, tetapi tangan Tuhan yang luar biasa, yang perkasa itu dapat membendung sungai Yordan, dan akhirnya mereka dapat menyeberang, Yosua dan orang-orang Israel pada kesempatan itu.
Saya mau katakan hal yang sama dalam kehidupan kita. Tantangan, sakit, penyakit COVID-19 yang ada ini, ya, virus corona yang ada ini, ya, walaupun kita boleh mengalaminya ataupun saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami hal tersebut, saya mau katakan ada tangan Tuhan kok yang menyatakan kuasanya, ya, sama seperti apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Ada tangan Tuhan kok yang sudah menyembuhkan saya, ya. Lalu juga dalam keadaan seperti ini, di mana keadaan ekonomi pastinya itu pun juga terdampak, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara ingat, Tuhan sanggup menyatakan berkat-berkatnya di tengah-tengah krisis yang ada, ya. Jadi ingat aja akan tangan Tuhan ini, di mana tangan Tuhan juga menolong Yosua untuk membelah sungai Yordan yang ada. Haleluya. Selanjutnya, apa yang menjadi penyertaan Tuhan kepada Yosua, ya, kalau kita mengacu kepada Yosua pasal yang ke-6, di mana akhirnya tembok Yeriko itu runtuh, ya. Dalam apa yang menjadi keberadaan tembok Yeriko itu adalah sesuatu yang rasanya mustahil, karena apa yang dibangun membentengi kota Yeriko dengan tembok Yeriko itu adalah sesuatu tembok yang kokoh, tembok yang luar biasa. Tetapi ajaibnya, ya, tembok itu dapat dirobohkan bukan dengan dihancurkan dengan alat berat, tetapi ketika mereka mengelilingi tembok itu, ya, dengan bersorak-sorai dalam kesempatan hari yang ke-7 itu, ya, di mana mereka begitu luar biasa, ya. Hari pertama 1 kali, 2 kali seperti itu, dan itu yang terjadi, ya. Akhirnya tembok itu pun runtuh. Ini adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan daripada Yosua, ya, di mana tembok yang tidak mungkin roboh itu akhirnya pun roboh bukan oleh alat berat, tetapi oleh kekuatan puji-pujian kepada Allah. Hal yang sama yang menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita, ya. Adanya tembok-tembok yang mungkin terjadi di tengah kehidupan kita, tembok penolakan, tembok komunikasi, tembok kegagalan, dan tembok-tembok lainnya, itu semua dapat diruntuhkan waktu kita hidup bersama dengan Tuhan, waktu kita dapat menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Maka kita akan melihat tangan Tuhan yang berkuasa menghancurkan tembok-tembok tersebut. Haleluya. Apapun yang kita sebut sebagai tembok-tembok tersebut, ya, maka itu semua dapat dihancurkan. Haleluya. Yang akhirnya dalam Yosua pasal yang ke-10, ya, pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, kita tahu ada satu peristiwa di kota Gibeon, di mana pada waktu itu Yosua dan bangsa Israel berperang atau memerangi Adoni-Zedek, ya, raja Yerusalem, yang dibantu oleh 4 orang sekutunya, yaitu Hoham, raja Hebron, Piream, raja Yarmut, lalu Yafia, raja Lakis, dan Debir, raja Eglon, ya. Gabungan tentara yang sangat kuat itu, tetapi Tuhan berhasil menghancurkan dan mengalahkan gabungan pasukan tersebut, ya. Nah, ini yang saya mau katakan, kalaupun ada orang-orang yang mencoba bersepakat, ya, untuk bergabung menghancurkan kehidupanmu, percayalah kepada Allah. Tangannya yang berkuasa itu tidak akan dikalahkan oleh apa yang menjadi konspirasi, oleh apa yang menjadi gabungan-gabungan yang coba dibangun sebagai kekuatan musuh untuk menyerang atas kehidupanmu yang ada. Selama engkau hidup dalam takut akan Tuhan, maka tangan Tuhan yang berkuasa itu yang akan memberi kemenangan dalam kehidupanmu yang ada. Inilah yang terjadi sama Yosua dalam peristiwa di Gibeon, ya, bagaimana akhirnya Adoni-Zedek sebagai raja Yerusalem pada saat itu, ya, yang dibantu oleh raja Hebron, Hoham, lalu juga raja Yarmut, Piream, lalu juga raja Lakis yaitu Yafia, dan juga raja Eglon, Debir, ya. Mereka bersepakat untuk menyerang Yosua. Saya mau katakan, jangan takut dengan persepakatan jahat,
Jangan takut dengan konspirasi jahat yang coba dibangun oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Selama kita hidup takut akan Tuhan, selama kita berserah penuh akan apa yang menjadi pertolongan Tuhan, maka tangan Tuhan yang berkuasalah yang akan memberi kemenangan. Dan bukan hanya itu, mereka pun dikalahkan, mereka pun dihancurkan, mereka pun akhirnya malu. Kenapa? Karena mereka akhirnya melarikan diri oleh apa yang menjadi kekuatan Tuhan, oleh apa yang menjadi kuasa Tuhan. Mereka dihabisi oleh Allah. Haleluya. Itu sebabnya dalam kesempatan ini, sekali lagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jangan kau coba-coba bersepakat dalam persepakatan yang jahat. Jangan kau coba-coba di dalam persekutuan yang jahat untuk menyerang kebaikan. Karena dalam kesempatan kemudian seolah-olah engkau merasa bahwa engkau sudah membangun kekuatan, engkau sudah membangun apa yang kau anggap sebagai persekongkolan yang jahat, sebagai persekutuan yang jahat, dan engkau akan coba mengalahkan kebenaran. No! Selamanya kebenaran tidak akan pernah dapat dikalahkan. Karena ada tangan Tuhan yang berkuasa, ada tangan Tuhan yang kuat yang akan membela kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya hidup kita biarlah tinggal di dalam kebenaran. Karena Allah tidak melihat apa yang menjadi kebaikan kita, tetapi Allah melihat sampai sejauh mana kebenaran-kebenarannya kita lakukan dalam kehidupan kita yang ada. Dengan dasar itulah maka Allah membela kebenaran-kebenarannya yang dilakukan oleh seseorang, sehingga tangan Allah yang berkuasa, tangan Allah yang dahsyat, Dia yang akan campur tangan, membela, menolong, menghancurkan setiap konspirasi, setiap kekuatan-kekuatan jahat yang coba dibangun untuk menyerang kebenaran-kebenaran yang ada. Haleluya. Itu sebabnya dalam kesempatan ini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang berkuasa bisa menahan matahari berhenti satu hari di atas Gibeon, ya, dalam Yosua pasal yang ke-10. Ini adalah hal yang luar biasa. Bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada Yosua yang ada. Itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah akan apa yang menjadi penyertaan Tuhan. Ingatlah akan apa yang menjadi tangan Tuhan yang berkuasa. Betul, Musa dan Yosua memiliki perbedaan karakteristik di dalam kepemimpinan. Musa memimpin dengan gaya diplomasi, Yosua memimpin dengan gaya militer. Tetapi ada kesamaan dalam dua kepemimpinan ini, yaitu takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu yang saya katakan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Apapun yang menjadi dasar karakteristik kehidupanmu, apapun yang menjadi dasar kepemimpinanmu, apapun yang menjadi dasar kehidupanmu sebagai anak Tuhan, be yourself. Tetapi yang harus penting kita pegang dalam prinsipnya adalah takut akan Tuhan. Adalah hal di mana kita mengandalkan Tuhan. Maka pada kesempatan kemudian, ketika engkau tidak mencoba maaf, saking semangatnya, ya, ketika engkau mencoba untuk menjadi orang lain, maka disitulah engkau terjebak. Tetapi waktu engkau membangkitkan keberadaanmu, be yourself, jadilah seperti dirimu sendiri, maka Tuhan dengan kuasanya, Tuhan dengan kasihnya akan menyatakan hal-hal yang dahsyat. Haleluya. Itu sebabnya belajar dari Yosua bagaimana tangan Tuhan mempromosikan Yosua. Jangan minta promosi dari manusia, ya. Mintalah promosi dari Tuhan dan imani akan hal itu. Selanjutnya, tangan Tuhan menolong dalam strategi-strategi Yosua. Yang mengirim mata-matanya Tuhan jagai, Tuhan lindungi, ya. Yang ketiga, selanjutnya, bahwa tangan Tuhan yang berkuasa pun menjaga, melindungi Yosua dengan mujizatnya, dengan kuasanya, di mana sungai Yordan dapat terbelah dan mereka melewati sungai Yordan dengan tanpa tenggelam, ya, bersama dengan rakyat Israel. Selanjutnya, tangan Tuhan yang berkuasa juga, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin oleh kuasa Tuhan, di mana runtuhnya tembok Yeriko oleh puji-pujian, oleh syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Dan akhirnya bagaimana tangan Tuhan yang kuat juga
melindungi Yosua dari kesepakatan jahat, dari konspirasi jahat, dari kelompok-kelompok jahat yang memadukan kekuatan untuk menyerang Yosua. Tetapi Yosua dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan. Akhirnya kumpulan ataupun gerombolan ini ya, raja-raja, walaupun raja-raja tapi saya sebutkan sebagai gerombolan ya, mereka kocar-kacir dan dikalahkan Tuhan. Bahkan dalam peperangan di mana Tuhan menahan matahari 1 hari lamanya tidak terbenam. Wow, inilah hal yang luar biasa. Biarlah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini mendorong buat setiap Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa ada Tuhan kok, gitu loh. Jangan takut dengan apa yang menjadi masalahmu. Jangan gentar dengan apa yang menjadi persoalanmu. Jangan cengeng dengan apapun yang orang coba lakukan sebagai strategi-strategi jahat atas hidupmu. Percayalah, ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupanmu jika engkau hidup mengandalkan Tuhan, jika engkau hidup takut akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini boleh mendorong, mengingatkan, memotivasi dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara menjalani keadaan kita dalam suasana pandemi COVID-19 seperti ini ya. Tetap bersyukur dan percayalah akan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siap memasuki kehidupan kita sepanjang hari ini dalam perjalanan hidup kita dari pagi hingga siang sore hingga malam hari nanti, dan kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat penyertaan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati Bapak Ibu Saudara dalam kesetiaan mereka, memberkati dalam kesehatan mereka, memberkati dalam usaha dagang bisnis mereka, memberkati dalam segala aspek hidup mereka yang ada, bersama dengan suami, bersama dengan istri, bahkan juga anak-anak mereka yang ada. Tuhan kiranya senantiasa menolong, memberkati. Kami juga berdoa biarlah kiranya Tuhan juga memberkati sepanjang hari ini dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa dalam persiapan-persiapan apabila ada di antara setiap Bapak Ibu Saudara, khususnya ibu-ibu yang saat ini sedang persiapan mau melahirkan, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati Ibu Diana dalam persiapan, dalam persalinan yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan doa berkat dalam kehidupannya yang ada. Begitupun juga dengan Ibu Cia, Tuhan juga kiranya memberkati dalam persalinannya pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa memberkati dalam usaha, dagang, bisnis, pekerjaan apapun yang akan dilakukan sepanjang hari ini. Bahkan kalau pada kesempatan hari ini mereka pun juga akan melakukan perjalanan, Tuhan juga menjaga, melindungi, dijauhkan dari kecelakaan, mara bahaya, bahkan maut, kematian apapun bentuknya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, diberkati Tuhanlah. Bahkan juga setiap pemimpin-pemimpin umat, Tuhan juga kiranya memberkati. Hamba Tuhan di mana-mana tempat, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa memberkati buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia, lawat Indonesia, karena kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, berkati juga Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin, berkati juga para menteri, berkati para kepala daerah, berkati juga buat setiap para medis, dokter, perawat, suster, brother, semuanya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat TNI Polri, Tuhan juga memberkati, Satpol PP, Tuhan juga kiranya memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa
ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingat Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Sukses menyertai Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom.